Namaku ada di hati Tuhan. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 10 ayat 1-7. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Lalu, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai satu pribadi. Untuk membedakan pribadi yang satu dengan yang lain, maka diberi nama. Pada zaman Yesus, banyak guru terkemuka yang dicari orang supaya dapat menjadi muridnya. Yesus, sang guru, berbeda. Dia sendiri memilih ke-12 murid-muridnya atau para rasul dengan menyebut nama mereka. Yesus terlebih dahulu berdoa semalaman kepada Bapanya sebelum memilih rasulnya. Sehingga Yesus sungguh tahu setiap pribadi mereka, apa pekerjaan mereka, sifat mereka, apa yang mereka pikirkan, pergumulan hidup mereka, termasuk apa harapan mereka di masa depan. Meskipun mereka memiliki latar belakang berbeda, tetapi Yesus memanggil ke-12 murid dengan satu tujuan perutusan, yaitu pergi kepada domba-domba Israel terhilang untuk memberitakan kerajaan surga telah dekat. Selain ke-12 rasul yang disebutkan Yesus dalam bacaan Injil, dalam serial TV The Chosen, ada seorang murid wanita pertama yang ikut serta dalam pelayanan bersama Yesus, yaitu Maria Magdalena. Saya terkesan dengan sosok Maria Magdalena. Ia digambarkan sebagai seorang wanita yang hidup dalam penderitaan batin yang mendalam. Ia mengalami pelecehan seksual oleh prajurit Roma setelah ayahnya meninggal dunia. Sejak itu, ia mengalami trauma, ketakutan, serta tekanan emosional, membuat hidupnya tanpa arah. Karena keadaannya itu, orang-orang memanggilnya dengan nama Lilith, artinya setan perempuan. Dalam kitab suci ditulis bahwa Yesus membebaskannya dari 7 roh jahat. Yesus tahu keadaan Maria. Suatu malam, Yesus mencegahnya minum minuman keras, memegang tangannya dengan penuh kasih, dan memanggil nama aslinya dengan lembut, seperti ayahnya memanggil dia waktu kecil. Maria merasa untuk pertama kalinya ia benar-benar dimengerti dan diterima tanpa dihakimi oleh masa lalunya. Sebelum bertemu Yesus, Maria sempat membuang secarik kertas peninggalan ayahnya. Di situ tertulis Yesaya bab 43 ayat 1.
Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Mari kita bersyukur kepadanya, sebab nama kita selalu ada di hati Tuhan. Janganlah bimbang, karena kita ini adalah milik-Nya. Marilah berdoa. Ya Bapa, Engkau sungguh menghendaki kami mengenal Yesus Putra-Mu, nama yang indah dari surga. Dalam nama Yesus, bertekuk lututlah segala makhluk, agar kami pun menguasai bumi dan mengajarkan firman-Mu kepada segala makhluk. Kemuliaan-Mu memenuhi seluruh bumi. Amin.